Ah, buset. Blak, lo kira-kira, Blak. Lah ngapa, Bang? Segala saudara diajak syuting. Buset dah, lah gue sayang banget sama ini, Bang. Ini apa-apaan nih? Ayam diajak gue ajak sini. Ini guru. Ini Franky, Bang. Blak, segitunya banget sama binatang. Duduk lo. Aduh. Sampai tuh. Aduh. Lu, Blak. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Yarhamu man fil ardi, yarhamkum man fis sama." Berkasih sayanglah dengan mereka yang di muka bumi, niscaya yang kekuasaannya melebihi langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala, akan mencurahkan kasih sayangnya. Aduh, Franky. Sabar, Tong. Kita kemana? Maunya Gembrong, Tanah Abang, kita beli baju, yang penting sabar. Gue sayang banget ini sama lu nih. Aduh, mandi ya gue ajak bareng. Ya, waalaikumsalam, Bang. Ah, buset. Blak, lo kira-kira, Blak. Lah ngapa, Bang? Segala saudara diajak syuting. Buset dah, lah gue sayang banget sama ini, Bang. Siapa, Gue Bang? dia. Nih. Ini. Ah. Ini apa ini? Ya, dua-dua aja dah. Nah, ini temen gua. Nah, Oh, ini temen. namanya nih, Mona. Ini namanya Mona, Blak. Mona. Nah, kalau ini? Franky. Masya Allah, Franky. keren banget. Iya dong. Kalau Blak. Gue sayang banget, Bang, sama nih. Wah, Bisa ilah sama lu segala mau syuting. Aduh. Blak, Ngapa, Bang? ini kan tempatnya di sono di kandang, apa dibobok kemari sih? Nah, emang apa sih, Bang? Gue sayang banget sama dia. Sayang banget sama binatang. Makan gue bareng sama dia, Bang. Terus? Tidur gue bareng sama dia. Iya. Mandi juga bareng sama dia, Bang. Mandi sama dia? Lah iya. Kalian Buset dipatok dah. lo sama dia lo. Aduh. Emang apa sih? Dah lah. Pakai ada lagi begini-begini Ya nggak, seperti Franky. ini. Sabar, Franky. Aduh. Kita beli baju Waalaikumsalam. lebaran. Waalaikumsalam, Ustaz. warahmatullahi Sehat ya, wabarakatuh. Ustaz, ya? Sehat ya Masya Allah. Nih, Allah. tangan kotor. Gua nggak Ustaz. salaman, nggak salaman. Aduh. Ini apa-apaan nih? Ayam diajak gue ajak sini. Ini guru. Ini Franky, Si Bang. Jablak, segitunya banget sama binatang. Duduk lo. Aduh. Segitunya banget sama binatang, Ustaz. Masya Allah, katanya tadi makan bareng, Iya. tidur bareng, sampai mandi bareng, Ustaz. Masya Allah. Kayak Tuh. masuk surga bareng kali. Masuk Iya. surga bareng. Ini mau aneh beliin baju lebaran di Tanah Abang. Blak. Thank you. Gua mau buka acara dulu, cabut ya. Yalah. Bawa ke kandang lah. Iya dah. Ini ngomong-ngomong nih, Franky punyanya siapa namanya, Blak? Mana? Yang punya. Yang punya? Punya nih, Suruh Bang. cuci muka, Blak. Masih ngantuk kayak gitu, Blak. Lu bikin malu gua aja. Buset dah. Tuh dia bawa ayam. Nah, assalamualaikum. Kalau digoreng nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Ngakso dimanapun berada, alhamdulillah masih jumpa lagi dengan saya Bintang Malik, dan kita akan ngobrol-ngobrol sesuai ilmu bersama gudangnya ilmu nih, guru kita Ustadz Afif. Jangan kemana-mana teman-teman semua, karena tema kita sangat menarik episode kali ini, yaitulah bagaimana Islam memandang tentang hewan. Jangan kemana-mana. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, kembali lagi. Ustaz, tadi si Cablak bawa ayam. Terus aneh bilang, Blak, segitu aja lu sayang sama binatang. Ya, tema diskusi kita Ustaz tentang sebenarnya di dalam Islam bagaimana sih cara kita memandang binatang, khususnya hewan-hewan yang jinak gitu Ustaz. Nah. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hewan-hewan itu juga ciptaan Allah, makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk objek yang bisa menjadi pembelajaran untuk kita semuanya. Ya, meskipun hewan itu nanti pada nasibnya di akhirat itu nggak masuk surga, tapi dia nggak masuk surga juga nggak masuk neraka. Hanya hewan-hewan pilihan yang masuk surga. Ada hewan-hewan pengecualian. Ada hewan-hewan pengecualian. Jadi, tapi kedudukannya hewan itu bisa jadi lebih baik daripada mereka yang nggak beriman. Oh gitu. Ya, iya, karena hewan tersebut nanti di saat orang-orang yang tidak beriman, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Hari di mana orang-orang kafir melihat pemandangan siksaan yang dahsyat. Dia mengatakan, ya laitani, aduhai seandainya aku bisa menjadi tanah. Karena hewan-hewan ini bakalan udah kuni turaba, jadi tanah. Itu jadi tanah. Dia setelah selesai semuanya udah kuni turaba, dia nggak masuk surga, nggak masuk neraka gitu. Nah, orang-orang kafir yang mati ngarepin jadi hewan. Orang kafir malah mengharap jadi hewan supaya nggak disiksa di akhiratnya. Nah, tapi kalau kita di dunia, tercatat dalam sejarah Nabi SAW banyak berinteraksi dengan hewan. Pernah Rasulullah SAW menegur ada sahabat, nyapa sahabat kecilnya. Sahabat kecil, ya Aba Umar, ma fa'alan nughair. Wahai Aba Umar, apa yang nughair lagi ngapain? Nughair ini burung peliharaannya ini bocah. Berarti bukan peliharaannya Nabi. Bukan peliharaannya Nabi. Tapi Nabi ingat. Iya, Nabi ingat. Nabi masuk ke kejiwaannya itu bocah, kesenangannya itu bocah. Kesenangannya apa nih? Udah suka miara burung. Sampai ditanya kabarnya, "Ma fa'alan nughair?" Apa kabar nughair? Gimana nughair? Burungnya jadi ditanyain. Nah, burung aja ditanyain. Itu perhatian ya Nabi SAW dengan hewan. Bahkan di dalam Al-Quran tercatat nama-nama hewan. Ya, ya artinya di sini ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Al-Quran mencatat nama Al-Fil, gajah, Al-Baqarah, sapi betina, An-Naml, semut, Al-Ankabut, laba-laba. Itu kan nama-nama hewan diabadikan jadi nama surat, yaitu amr tauqifi, amr perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW, masing-masing kasih nama nih, surat ini kasih nama ini, surat ini, itu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW. Ya, di dalam Al-Qur'an ya jadi menyebutkan unsur-unsur makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi. Yang di langit juga disebutin ada Asy-Syams, ada An-Najm, ada Al-Qamar. Asy-Syams artinya matahari, An-Najm artinya bintang, kemudian Al-Qamar artinya bulan. Itu dalam Al-Quran ya, jadi menyeluruh Islam ini, ngatur semuanya ada, lengkap, termasuk juga interaksi kita dengan hewan, gitu, Bang Bintang. Ustaz, terkait dengan tadi tentang binatang, Anda jadi punya pertanyaan. Jadi di dalam Islam itu boleh atau tidak memelihara hewan, Ustaz? Nah, memelihara hewan tentunya boleh, amrun mubah, perkara yang diperbolehkan. Tapi yang harus jadi perhatian ketika kita mengambil untuk memelihara hewan, ada konsekuensinya. Konsekuensinya, satu, kita bisa mendapatkan pahala keutamaan tersebut dengan berbagi sedekah. Sedekah makanan. Iya, karena kita memelihara. Iya, memelihara, kita ngeluarin. Tapi ada ancaman juga. Ada ancaman kalau kita nggak benar memeliharanya. Dia melihara, ngandangin lah. Dikandangin, tapi nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, itu ada ancamannya. Makanya kalau bagusnya kalau orang mau melihara hewan ini udah selesai dulu urusan pribadinya. Artinya nafkah dirinya udahan, nafkah bininya udah, nafkah anaknya udah. Apa lagi nih ya? Orang tuanya udah cukup deh. Gue pengen melihara hewan nih. Apa anak? Iya. Jadi yang Anda tarik berarti
udah cukup yang lain-lain baru boleh. Jangan Baru. sampai bela-belain hewan makan dia enggak gitu Ustaz ya. Itu salah kayak gitu ya. Salah. Jadi hewan dikasih makanan yang mahal, dianya kagak Emang makan. benar Ustaz, karena rata-rata Wah. kalau kita bicaranya tentang hewan apalagi peliharaan kesayangan ya, itu mungkin asupan makanannya Iya. harga menunya kalah kita ya. Kalah gitu Kalah ya. gitu. Tuh, iya. Jadi kayak begitu, boleh aja kita melihara, tapi konsekuensinya kasih makan, kasih minum, kasih perhatian. Kalau dia sakit tuh gimana? Ya udah, kita harus ngurusin lah. Ibaratnya nambah anggota tanggung jawab kita. Mungkin tanggung jawab itu cuma anak sama istri doang, ya tambah lagi. Karena ada ancaman dari Rasulullah SAW, ada perempuan yang disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena urusan dia miara kucing. Nah, Dia miara kucing disiksa. iya, perempuan ini miara kucing tapi dapat siksa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena dia miara kucing, kucingnya nggak dikasih makan. Kucingnya nggak dikasih makan, nggak dikasih minum. Bukan cuma itu doang, udah nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, udah dah lepasin deh. Harusnya kan gitu aja kan. Gue udah nggak sanggup nih, udah lepasin atau tawarin siapa yang mau ngerawat. Ini enggak, masih dikandangin. Masih dikandangin sampai dia nggak makan, tersiksa. Oh, berarti menelantarkan. Mentelantarkan hewan kucing, urusannya bisa panjang sampai ke akhirat. Ini perempuan terancam siksa dari Allah Subhanahu Wa Taala Karena tidak memberi makan. karena nggak memberi makan. Karena nggak memberi makan. Maka konsekuensinya gitu. Ente piara ikan, ente apa, semuanya silahkan, boleh. Tapi kasih haknya, masing-masing dengan haknya. Jangan sampai ada mentelantarkan, gitu. Ustadz, tadi Ustadz bilang manusia akan dihisap, binatang ini tidak ada perhitungan. Sebenarnya di dalam Islam sendiri ada kategori nggak sih Ustadz, hewan-hewan apa yang boleh dipelihara Ustadz? Hewan-hewan apa? Ya, hewan-hewan yang pada umumnya maklum aja ya. Oh, yang jinak tadi yang maklum. Nabi SAW punya kendaraan hewan keledai ya, keledai lah hewan, tahu keledai kan, nggak butuh dijelasin lagi. Bahkan Rasulullah SAW sampai memberi nama Ya'fur. Ada dikasih nama Jawa. Hewannya Rasulullah dikasih nama. Ada namanya. Berarti tadi kayak si Cablak tuh ngasih nama ayamnya Prengki, nggak apa-apa tuh Ustadz ya? Iya, nggak apa-apa. Asal namanya juga bukan nama-nama yang mulia ya. Oh gitu. Kadang ada ya. orang yang mencela nama mulia dipakai buat hewan. Oh, ini orang yang nggak punya adab. Orang yang jadi ya, Rasulullah juga pernah memberi nama kepada hewan. memberi nama pada hewan. Ya'fur diberi nama oleh Rasulullah SAW keledainya. Rasul juga memelihara onta, memelihara onta. Ya mungkin kalau di levelan kita yang maklum-maklumnya, dan kita terikat dengan ada peraturan negara juga ya. Ada peraturan negara hewan-hewan yang nggak boleh. Oh iya, Itu aneh nggak paham lah, ada undang-undangnya. Jadi ya sebatas itu sih boleh-boleh aja semuanya. Gitu. Ustadz, terakhir, mungkin kalau kita bicara hewan skup luas kan, ada beberapa hewan yang maaf ya Ustadz, bisa dipelihara di rumah atau memerlukan tempat luas untuk memeliharanya. Pertanyaan saya adalah, apakah boleh di dalam Islam kita mempekerjakan binatang, Ustadz, atau hewan? Karena kan ada beberapa alat bantu yang untuk pekerjaan itu harus menggunakan tenaga hewan. Bukannya harus sih, mungkin terpaksa kali gitu. Itu bagaimana Islam menjawabnya? Nah, tentu boleh-boleh aja. Tetapi sekali lagi, berikan masing-masing haknya. Haknya dia bekerja, haknya dia istirahat, haknya dia makan, haknya dia minum. Ya Rasulullah punya onta untuk ditunggangin. Untuk ditunggangin. Para sahabat gitu juga. Kuda untuk ditunggangin. Tunggangin untuk apa? Ya udah untuk perbekalan dia perjalanan dan sebagainya. Sama halnya dengan hewan yang kita pergunakan untuk pekerjaan. Ya boleh-boleh aja itu. Iya, kalau di kampung-kampung kan mungkin ada beberapa ladang yang petaninya masih menggunakan tenaga kerbau atau sapi untuk mengangkut hasil panen nih dari ladang ke rumahnya. Berarti boleh ya Ustaz? Boleh. Itu amrun mubah. Jadi Islam ini ngatur sampai kita disuruh untuk berbuat ihsan, berbuat baik kepada hewan yang sekalipun emang berhak untuk dibunuh. Hewan yang ibaratnya untuk disembelih. Lihat bagaimana Rasulullah SAW bersabda, ya wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Ini kita lagi mau berinteraksi dengan hewan.
hewan ini mau kita sembelih. Kata Rasulullah SAW, idza dzabahtum, kalau engkau mau nyembelih, fa ahsinu dzibhah. Maka sembelihlah dengan cara yang profesional, cara yang terbaik. Jangan sampai nyiksa, jangan sampai nyiksa. Iya, ini emang boleh disembelih, tapi cara sembelihnya terbaik. Gimana cara? Wal yuhidda ahadukum syafratahu. Tajemin dulu pisaunya, goloknya, bendoknya ditajemin dulu. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Udah diistirahatin, ya, diistirahatin. Kalau perlu bahkan kita jangan sampai kasih lihat ya. Pada saat nyembelih satu hewan dengan hewan yang lainnya, kita jangan kasih lihat. Itu kan mungkin sisi trauma ya. Sisi ya trauma. Ini hewan loh, bukan manusia, tapi memposisikan sampai sedemikian rupa. Islam itu memuliakan hewan. Dalam urusan hewan yang berhak disembelih sekalipun sampai kayak begitu. Dan kalau tadi kita berbicara tentang perempuan yang masuk neraka, dapat siksa karena dia menelantarkan hewan. Kita juga tercatat dalam hadis sahih, ada perempuan yang ini pelaku maksiat. Mungkin bahasa kasarnya, mohon maaf ya, pelacur lah. Pelacur. Tapi dia pernah ngelihat ada seekor anjing. Anjing kehausan. Lihat anjing, hewan yang najis ya, hewan yang najis. Tapi dia kehausan. Timbul belas kasihnya. Timbul belas kasih ini perempuan pelacur tersebut, dia lepas sepatunya, ngambil air dari sumur. Ngambil air dari sumur, diberikan itu air tegukan dari sepatunya ke anjing yang lagi kehausan tersebut. Fasyakarallahu ta'ala laha faghafara laha. Allah Subhanahu wa taala berterima kasih dengan ini perempuan. Berterima kasih memberi minum anjing karena memberi minum anjing tersebut. Karena ya apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala, ini orang punya belas kasih, bela-belain lepas sepatunya, kasih minum. Fasyakar, Allah berterima kasih telah menjaga jiwa, menyelamatkan jiwa yang lagi terlantar. Faghafarallahu laha, maka Allah Ta'ala ampunkan ini perempuan karena sebab dia ngasih minum seekor anjing. Gimana yang dikasih minumnya? Kita, iya, umat Nabi Muhammad lagi puasa dikasih minum, bukan lagi puasa dikasih minum, gitu pas buka, pas gitu. buka dikasih minum gitu. Apalagi yang minumnya orang saleh, yang dari paginya udah puasa, siangnya baca Quran, malamnya tarawih, mungkin gede lagi pahalanya. Gitu, minta. Ya Ustaz, alhamdulillah. Sahabat-sahabat ngaso, itu dia tadi diskusi ilmu kita dengan Ustadz guru kita. Ada beberapa poin yang perlu saya tebalkan di sini adalah Islam boleh memelihara binatang, tapi asal kita juga ngurusin nih Ustadz ya, tidak menelantarkan. Jadi kayak model cablak tadi, dan tadi saya kasih koma tuh Ustadz tadi. Berarti boleh dikasih nama, asal jangan nama-nama yang nyeleneh ya Ustaz. Boleh dikasih nama, atau nama-namanya jangan nama-nama yang mulia. Jangan nama-nama yang mulia. Ya demikian tadi sahabat-sahabat ngaso, jangan kemana-mana karena masih ada segmen kesimpulan. Ketemu lagi dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sahabat-sahabat ngaso dimanapun berada. Tiba kita di penghujung acara, yaitu tentang kesimpulan. Tadi sudah kita simak tentang bagaimana cara Islam memelihara binatang, boleh atau enggak. Sebelum kita masuk ke kesimpulan, nih Brak, lu dengerin gak tadi yang Ustadz ngomong? Agak, gue lagi ngobrol sama Franky. Ya Allah, ngobrol masih Franky. Guru, silakan guru, kesimpulannya guru. Baik jamaah sekalian, berkaitan interaksi kita dengan hewan, maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Berkasih sayanglah dengan mereka yang di muka bumi,
niscaya yang kekuasaannya melebihi langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala, akan mencurahkan kasih sayangnya. Berarti bahasanya umum, irhamu man fil ardi, berkasih sayang dengan siapapun yang di muka bumi. Bisa manusia, bisa hewan juga. Maka hewan ini termasuk yang tinggal di bumi. Kita berbagi tanah dan berbagi air dengan mereka. Dia makhluknya Allah, berbagi tanah, berbagi air, berbagi udara dengan mereka dan sebagainya. Maka dia juga berhak mendapatkan kasih sayang dari kita semuanya. Yang tujuannya kasih sayang tersebut mengundang kasih sayang yang kekuasaannya melebihi langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Gitu Bang Bintang. Alhamdulillah, berarti sebegitu Allah memberikan pandangan terhadap hewan, bagaimana pandangan terhadap umatnya Nabi, Ustaz ya? Masya Allah. Blak, Apa bang? masih di sini loh. Dah. Udah gue mau tutup acara, bukaan mana? Kagak bang Kagak. Gua mau mandiin Frankie nih. Lah, si Franky lo mau mandiin? Mau mandiin lah. Gua sayang banget sama dia. Ya ampun, lah terus udah bukaan bagaimana mau Ustaz? Potong aja, potong. Terserah lu ah. Lo bagaimana pikiran? Di si Blak? Blak, Bang, ayam sampai tuh, ayam sampai tuh. Lu Blak. gimana? Frankie gua lepas tuh. Udah, gua mau mandiin Frankie. Assalamualaikum. Frankie mana yang di Frankie? Tuh, cablak dititipi. Frankie malah dijurna. Kacau mumet angel bocah ngel. Tuh, angel cablak angel.